Suatu hari, Amor sedang berlatih untuk menjadi SPG idaman dalam kesepian toko yang membuat dirinya tampak menggelikan. Sedangkan Elm sedang bertempur dengan tombak bertuah melawan Mineter di dalam dungeon. Elm mengeluhkan membutuhkan waktu lama untuk menghancurkan semua monster dan Baham mengusulkan menggunakan sihir untuk penyelesaian. Menyatakan dirinya kurang mahir bermain sihir karena melafalkan jurus terlalu lama dan membosankan. Semua musuh berhasil dimusnahkan sekaligus dengan sihir maha api penyucian. Musnahnya musuh diiringi dengan banyak jatuhan item yang dicemooh Baham sebagai sampah. Elm mendapat seruan keterkejutan Amor pada saat membawa balik barang ke toko. Karena bawaan yang kesemuanya berperingkat S, disertai kepolosan Elm akan harga barang. Amor mencemaskan tidak punya dana untuk membeli dari Elm yang segera mengabaikan karena sudah menerima pembayaran dalam bentuk kebaikan si gadis. Barang pun diobral di toko, yang segera mendapat sambutan riuh dari pengunjung karena harga murah dengan kualitas istimewa. Membawa hasil kelarisan penjualan, ditolak Elm yang menyarankan untuk disimpan sebagai modal pembuatan losmen di desa. Serta berjanji membawa lebih banyak item dari dungeon, mendapat luapan kegembiraan Amor. Berita desa Boris menjual barang murah kualitas istimewa dengan SPG cantik pun mencapai ibu kota. Elm sedang melakukan reboisasi untuk menggantikan pohon yang menjadi bahan baku pembuatan rumahnya. Disapa Ksatria baju zirah, menanyakan tujuan jalan ke arah dungeon desa. Elm mengajak karena kebetulan punya tujuan yang sama, si Ksatria pun percaya diri dengan keahlian menghadapi monster peringkat S. Memperkenalkan diri sebagai Yusa, pahlawan negara. Di dalam dungeon lantai dasar, Yusa membuktikan ucapannya, mendapat pujian dari Elm. Yusa pun melihat keahlian Elm, menanyakan sudah berapa dungeon yang ditaklukkan. Menertawakan jawaban yang dianggap terlalu bombastis, dan segera diralat oleh Elm. Menjelaskan, selain untuk mendapatkan jarahan supaya bisa dijual oleh toko desa, berharap dapat membuat panduan untuk menaklukkan dungeon. Dengan panduan yang jelas, bahkan petualang level bawah bisa datang dan mencoba dungeon desa. Semakin banyak pendatang, diharapkan dapat memberikan kemakmuran bagi pengembangan desa lebih lanjut. Yusa pun terkesan dengan jalan pikiran Elm. Akhirnya mereka tiba di gerbang penguasa lantai dasar, bersiap diri untuk menghadapi pertempuran sengit. Yang berupa Cyclops Jumbo, bersenjatakan gada, monster peringkat S. Yusa melancarkan serangan tidak mendengar peringatan dari Elm. Yang ternyata ada dua dan melancarkan serangan gada ke Yusa. Yusa terlempar dengan kehancuran perisai akibat serangan gada telak dari Cyclops. Menyadari melakukan blunder, Yusa menyuruh Elm untuk segera lari menyelamatkan diri. Tak digubris oleh Elm dengan mengeluarkan sihir penyembuhan kepada Yusa. Yusa terkejut dengan kesembuhan instan yang diterima. Elm minta maaf atas terlambat memberikan reaksi bantuan kepada Yusa. Yusa berterima kasih dengan kembali melancarkan serangan yang lebih ganas kepada musuh. Berhasil memusnahkan kedua Cyclops dengan satu jurus tebasan pedang. Diiringi pujian Elm terhadap jurus pedang, helm zirah Yusa pun pecah terbuka. Yusa ternyata adalah gadis belia berparas cantik mempesona. Sebagai pahlawan yang selalu berlatih untuk menghadapi Raja Iblis, tidak mendapatkan dukungan dari orang sekitar hanya dikarenakan dia seorang wanita. Elm menyatakan, menjadi pahlawan, jenis kelamin tidak penting, yang penting adalah keahlian dan kemampuan seseorang. Yusa bahagia mendengar pernyataan Elm. Yusa menanyakan sihir yang terlalu mujarab, segera Elm mengelak bahwa itu cuma perasaan Yusa saja. Dalam beberapa hari kemudian, Elm dan Yusa membuat peta dan panduan dungeon. Saat keluar dungeon, hari telah larut, Elm pun menawarkan Yusa untuk bermalam. Karena losmen pertama di desa hampir selesai dibangun.